Saya Angger Suryahadi, NPM 211010038, kelas A1 semester 2, akan menjelaskan materi tentang hukum perdata yang mana dosen pengampunya adalah Bu Krista Yitawati SHMH. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum keluarga yang beranggotakan Rian Kristio, Mahmuda Satrio Sakti, dan Briavento Rahmayuda. Baik, saya akan melanjutkan ke dalam materi. Hukum keluarga atau familiars mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan peraturan perwalian. Algra dan kawan-kawan tahun 1983. Sumber hukum keluarga. Sumber hukum keluarga dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis. Yang pertama, sumber hukum tidak tertulis, yaitu sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran Rechtelijk op de Gemeentehuwet, STB nomor 158, Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, STB 1933, nomor 74, Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 1983, JUB, peraturan perundang-undangan nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Rian Kristio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kristio, NPM 211010003. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Angger Suryahadi, yaitu tentang asas hukum keluarga yang dibagi menjadi 5, yaitu asas monogami, pasal 27 KUHP Perdata, pasal 3 Undang-Undang nomor tahun 1974, asas konsensual, pasal 28 KUHP Perdata, pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, asas persatuan bulat, pasal 119 KUHP Perdata, asas proporsional, pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, asas tak dapat dibagi, pasal 331 KUHP Perdata. Menjelaskan kelima azas tadi. Azas monogami, bahwa seorang pria hanyalah boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh satu suami. Azas konsensual, suatu azas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, atau keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Azas persatuan bulat, antara suami dan istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Azas proporsional, kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Azas tak dapat dibagi-bagi. Tiap perwalian hanya terdapat satu wali. Pengecualian, jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama
maka kala ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta wali atau peserta. Pasal 351 KUHP Perdata. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia. Pasal 361 KUHP Perdata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Mahmuda Satrio Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmuda Satrio Sakti, NPM 211010049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Rian Kristo. Hak dan kewajiban hukum keluarga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hak dan kewajiban antara suami istri, 2. hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya, 3. hak dan kewajiban antara orang tua manakah orang tua telah mengalami proses penuaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban antara suami istri, pasal 32 sampai 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Menegakkan rumah tangga. 2. Keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami istri wajib tempat kediaman yang tetap. 4. Suami istri wajib mencintai, menghormati, setia memberi nafkah lahir batin. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Terakhir, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh saudara saya Gravinto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gravinto Rahmayuda dari kelas A1 NPM 211101023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mahmuda Satrio Sakti. Hak dan kewajiban orang tua dengan anak. Pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang kedua, anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang ketiga, anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang keempat, orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang kelima, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimilikinya anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.